Bahkan ada orang yang ketika sholat, mohon maaf, sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Di antara manfaatnya, manfaat pertamanya adalah satu, yang jika Anda mengerjakannya, maka ini akan menutup kekurangan-kekurangan dari pahala sholat fardu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di luar sholat fardu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kita umatnya untuk menunaikan, yang berjumlah 5 waktu itu 17 rakaat. Dalilnya di Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas, ya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. 5 waktu. Ditafsir di Quran surah ke-11 Hud ayat 114, dan waktunya diminta dijaga di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Di luar salat-salat yang fardu ini, ada salat-salat lain yang diperintahkan, diisyaratkan maksudnya, ya di dalam Al-Quran, termasuk langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam praktek-praktek tuntunan sunnahnya. Apa nama salat-salat ini? Maka diistilahkan oleh Al-Quran dan hadis dengan 2 nama utama. Di selain salat-salat yang 5 waktu itu, ada istilah salat lain yang melengkapi salat fardu tadi, baik dikenal dengan 2 istilah pertama. Yang pertama, apa namanya? Salat? Baik, nafilah. 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 Terlihat ini? Halo, terlihat? Baik, nafilah. 1. Apa artinya nafilah? Ingat perjanjian kita ya. Nggak usah banyak difikirkan. Kalau tidak tahu cukup katakan Allah, selesai masalah gitu kan. Baik, jangan banyak direnungkan, banyak ditebak, gak usah main tebak-tebakan, gak usah ngarang. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia, okay? Dalam dalil tidak. Apa artinya nafilah? Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya. Baik, yuk kita kembalikan ke kaidah bahasa Arab. Karena ini bahasanya bahasa Arab, mesti diruntut dalam kaidah bahasa Arab. Nafilah dalam bahasa Arab itu artinya satu tambahan yang penting, tambahan dari yang pokok. Bisa diartikan tambahan, bisa diartikan pelengkap dari yang pokok. Kalau tambahan secara umum itu disebut dengan zaidah. Zaidatun, tambahan. Zaidah. Ini masih umum. Mau penting, mau tidak penting, berpengaruh atau tidak, itu zaidah secara umum. Tapi kalau tambahan ini, ya maaf, sekalipun misalnya kalau tidak ada, cukup tidak ada masalah, misal ya, cukup ya, tapi adanya itu lebih penting dibandingkan tidak adanya. Seakan-akan tidak komplit ya, seakan-akan tidak komplit, sangat dibutuhkan, walaupun sifatnya hanya tambahan. Jika ada satu tambahan masuk kepada yang pokok dan sangat menentukan dengan tambahan ini, ya dinilai sebagai sesuatu pelengkap, maka kalimatnya berubah dari zaidah menjadi nafilah. Saya beri contoh, ekor binatang dalam bahasa Arab itu juga disebut dengan nafilah. Misal sapi punya ekor, ekornya disebut dengan nafilah. Baik, saya tanya pada antum, kalau sapi nggak ada ekornya, masih bisa hidup nggak? Masih disebut sapi nggak? Enak mana lihat sapi pakai ekor dengan lihat sapi tanpa ekor? Lihat sapi dengan ekornya. Maka kenapa ekor disebut dengan nafilah? Karena tambahan ekor ini juga memberikan kelengkapan kepada sapi yang dimaksudkan. Seakan-akan kalau nggak ada ekornya nggak enak ngelihatnya gitu. Jelas ya? Ada yang kurang rasanya. Sekalipun nggak pakai ekor pun nggak ada masalah sebetulnya. Jelas sampai sini? Baik, ini disebut dengan nafilah. Maka penamaan ini yang ingin saya terangkan. Seakan-akan memberikan kesan kepada kita, ada jenis sholat yang bukan sholat fardu, nilainya tambahan, Anda nggak kerjakan pun cukup dengan sholat fardu. Tapi kalau tertinggal dengan yang ini atau Anda tidak kerjakan, kayaknya ada yang kurang gitu. Paham ya? Ini menunjukkan, fokus, kalau ada kalimat dalam syariat istilahnya menggunakan bentuk seperti ini,
maka dalam ibadah yang dimaksudkan ada sesuatu yang penting, yang seakan-akan kalau bisa kerjakan gitu, kalau bisa kerjakan. Makanya dalam istilah akhlak disebutkan dikerjakan mendapat pahala, kalau tertinggalkan bahkan sengaja ditinggalkan Anda rugi. Dosa sih enggak, cuman rugi karena ada sesuatu yang penting di sini yang seharusnya bisa kita raih. Jelas di sini? Baik, alhamdulillah. Satu, saya ulang. Kenapa disebut dengan nafilah nama salatnya, bukan zaidah atau bukan yang lainnya? Seakan-akan di sini Allah ingin mengisyaratkan bahwa salat ini sekalipun hukumnya bukan fardu, kalau Anda tidak tunaikan pun tidak berdosa, tapi mengandung nilai-nilai yang sangat penting, melengkapi salat fardu kita yang kalau tidak kita lakukan ada sesuatu yang rugi tidak kita dapatkan. Jelas di sini? Fokus. Sekarang jangan berhenti sampai sini. Kalau Anda hanya berhenti sampai sini, Anda tidak akan temukan esensinya. Lalu kita tanyakan, turunkan dulu. Ini satu udah kita ambil, kita turunkan ini sedikit. Lalu apa sebetulnya yang penting di sholat nafilah ini? Saya ulang, apa sebetulnya yang penting di sholat nafilah ini sehingga diistilahkan dengan nama nafilah? Ada sesuatu yang melengkapi sholat fardu yang sedapat mungkin jangan ditinggalkan. Rahasianya bisa Anda temukan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 864 dan di Ibnu Majah nomor hadis 1426. Dua-duanya memiliki substansi dan redaksi yang sama. Baik, kita bacakan hadisnya, kita turunkan maknanya. Boleh saya hapus sebagian? Jazakallah khair. Alhamdulillah. Baik teman-teman, perhatikan sini. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati as-salah. Sungguh kata Nabi, amal pertama manusia yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah salatnya. Tolong hati-hati betul dengan kalimat ini. Jadi yang dihisab pertama kali bukan puasanya, bukan hajinya, bukan umrahnya. Anda berkali-kali umrah dalam sebulan sekian kali, setahun sekian kali, tapi gagal menunaikan salat dengan baik, maka Anda tetap bermasalah. Di pertama Nabi menyampaikan amal pertama yang akan dihisab itu salatnya. Fayaqulu Rabbuna jalla wa ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala li malaikati, kepada para malaikatnya, wallahu a'lam. Disebutkan dalam redaksi wallahu a'lam seperti apa nanti firman-Nya. Tapi Nabi meneruskan, lihat kalimatnya. Unzuru ila salati 'abdi. Perhatikanlah salat hamba-Ku. Lihat kalimatnya, perhatikanlah salat hamba-Ku. Idza atammaha am naqasaha. Apakah disempurnakan olehnya atau kurang dia dalam menunaikannya? Jadi ada yang menunaikan salat-salatnya dengan baik, ada yang menunaikan salatnya kurang khusyuk dalam mengerjakannya. Ini yang dimaksudkan salat fardu. Jadi yang 5 waktu itu ada yang benar-benar mengerjakannya dengan khusyuk, tidak sedikit yang tidak khusyuk dalam mengerjakannya. Kalau dalam bahasa Nabi, bahkan ada orang yang ketika salat, mohon maaf, sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ada di antaranya. Nah, sekarang perhatikan. Fa in atammaha, ini hadis qudsi. Maka jika dia salatnya ditunaikan dengan sempurna, kutibat lahu tammah, maka pahalanya akan diberikan sempurna. Masya Allah. Wa in intaqasa minha syai'a, tapi kalau ada yang kurang-kurang dari salat fardunya itu, ini poinnya. Ada yang kurang sempurna dari penunaian salat fardunya sehingga tidak mendapatkan pahala yang sempurna, maka perhatikan. Faqala, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, unzuru hal min abdi tatawwu. Unzuru hal min abdi tatawwu. Dalam bahasa yang lain, unzuru hal lahu min tatawwu. Perhatikanlah apakah selain salat fardu ini dia pernah mengerjakan juga salat tatawwu. Lihat. Istilah kedua, selain nafilah, salat selain salat fardu di hadis ini disebut dengan tatawwu. Tatawwu ini kita terangkan. Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Ketika diminta, lihatlah apakah di hambaku ini pernah mengerjakan salat tatawwu. Yang dimaksud salat tatawwu ini nama lain dari nafilah.
Nama lain dari nafilah. Maka jika dia pernah mengerjakannya, salat nafilah ini, yang disebut dengan tatawu tadi, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahkan ala fariidatihi, zid ala fariidatihi, tambahkan, sempurnakan kepada salat fardu yang ia telah tunaikan itu min tatawwu'ihi. Di antara manfaatnya langsung disampaikan di hadis qudsi, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara manfaat salat nafilah ini, manfaat pertamanya adalah satu, menyempurnakan kekurangan yang pernah dilakukan dalam salat fardu. Karena itulah kenapa disebut dengan nafilah, tambahan dari pelengkap yang pokok, yang seakan-akan kalau tidak dikerjakan rugi Anda di situ. Apa rahasianya? Jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah karena pahala salat nafilah ini nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna pahala salat fardu kita yang kurang. Saya mau tanya sebentar. Anda salat subuh berapa rakaat? Baik. Subuh 2 rakaat. Ini yang paling minim. Saya mau tanya, bisa menjamin nggak dalam 2 rakaat ini Anda bisa khusyuk? Belum tentu. Rakaat pertama bisa iya. Rakaat kedua bisa muncul sesuatu yang mengganggu kekhusyuan Anda. Apa saja bisa terjadi. Lalu pertanyaannya adalah, ketika Anda yang 2 rakaat saja belum tentu khusyuk, apalagi yang 3 rakaat seperti maghrib, 4 rakaat seperti isya, seperti zuhur, seperti asar. Pertanyaannya, bagaimana cara menutupnya? Sekarang Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan kemudian menawarkan satu amalan langsung yang jika Anda mengerjakannya, maka ini akan menutup kekurangan-kekurangan dari pahala salat fardu kita. Inilah alasannya kenapa disebut dengan nafilah. Maka orang yang punya kesempatan mengerjakannya tapi meninggalkannya, maka rugi dia. Jelas di sini? Baik. Jadi ini kenapa disebut dengan nafilah, dan ini diantara rahasianya. Paham? Alhamdulillah. Saya simpulkan teman-teman sekalian, nama salatnya selain salat fardu disebut dengan apa? Nafilah. Satu, disebut nafilah berarti tambahan pada yang pokok yang melengkapi sesuatu yang kurang. Dipilih nafilah untuk memberikan kesan bahwa salat ini sekalipun nilainya bukan termasuk fardu, tapi begitu penting seakan-akan kalau ditinggalkan rugi kita tidak mendapatkan bagiannya. Nah, jamaknya disebut dengan nawafil. Nawafil. Pelan-pelan. Nanti kita lihat begitu masuk ke ragamnya, apakah cuma satu sholat ataukah banyak sholat. Kalau satu sholat cukup disebut dengan nafilah, kalau banyak sholat disebut dengan nawafil. Jadi kalau Anda misalnya buka kitab fikih, menemukan misalnya babun nafilah, mungkin yang dimaksud cuma satu salat saja. Tapi kalau Anda temukan babun nawafil, maka yang dimaksud adalah salat-salat selain salat fardu yang ragamnya bisa cukup banyak, lebih daripada satu salat. Jelas di sini? Baik. Ustaz, apa dalilnya disebut dengan nafilah? Firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah 17 ayat 79. Ketika Allah menerangkan tentang tahajud, menyebutkan tentang keutamaannya, maka salat tahajud ini selain salat fardu disebut dengan nama nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Ingin menunjukkan pesan bahwa salat tahajud bagian dari salat yang bukan fardu, tapi kalau Anda tidak menunaikannya, maka Anda kehilangan pahala-pahala yang cukup besar di dalamnya. Jelas? Alhamdulillah.